Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas rekom saham buat minggu ini juga dari Ajab Sekuritas. Ini hari Selasa 13 September untuk berarti tanggal 14 sampai tanggal 16 lah. Ini semuanya berdasarkan analisa teknikal, ada Raja, Akra, SD, SMDM, dan juga ini ada dengan margin trading yaitu BMRI, CTRA, DSNG. Kalau Anda lihat di sini ada kolom buy, target price, sama stop loss. Kalau Anda kalkulasi semuanya dan Anda mengikuti cara ini, kalau Anda memegang saham yang punya potensial upside yang tinggi, berarti Anda rugi karena Anda jual barang bagus dengan profit yang cuma 3-4%. Dan kalau Anda sahamnya turun harganya, Anda juga membuang opportunity loss dengan cut loss 3-4%. Jadi intinya Anda profit, Anda loss, sekuritasnya tetap untung. Oke, kita bahas dengan analisa fundamental lewat bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham semua saham yang listed di bursa. Sobat Easy Stock sudah bisa mendownload aplikasi Easy Stock dari Google Play Store yang akan menunjukkan perbandingan nilai wajar suatu saham dengan nilai pasarnya atau harga pasarnya saat itu. Oke, kalau Anda lewat Google Play Store, Anda ketik Easy Stock akan seperti ini, dan kita masuk ke Easy Stock akan seperti ini. Nah, di sini ada seluruh saham yang listed di Bursa Efek. Kita akan buka pertama itu adalah, oke, kita lihat Akra, SMDM, Raja. Oke, Akra. Oke, ini kalau lihat grafiknya Akra $12.55 naik ya, 12.55. Ini kan naik 50 perak ya. Nah, artinya di sini upside-nya cuma tambah tipis lagi, mungkin cuma di bawah 14%, dan nilai wajar terendahnya malah ada defisit sebesar 12%. Harganya sudah melampaui nilai wajar terendahnya. Laporan keuangan Q2 growth-nya 3,3 masih wajar ya. Terus kita lihat return on equity-nya kalau full year ya sepertinya sampai berapa? Hampir 16%. Debt equity-nya sudah masuk ke level bahaya karena di atas 1. Profit margin-nya nggak terlalu bagus, di bawah 5%. Working capital lumayan bagus. Jadi saham ini udah terlalu tinggi ya kalau menurut Easy Stock. Terus SMDM, Surya Mas, ini properti nih. SMDM, oke. SMDM, wow, naiknya luar biasa ya. Coba kita lihat di si SMDM. SMDM nggak ada upside-nya, harganya way too high. Dia tertinggi di 200. Nah, kalau Anda main di sini, kalau Anda hold mungkin di 144 Anda hold ya di bulan 3, Anda bisa mengalami keuntungan yang luar biasa 144. Nah, itu bisa bener ini akan naik ternyata. Tapi sekarang harga udah ketinggian, terlalu tinggi. Q4. Return on equity rendah sekali, mau profit marginnya bagus, debt equity bagus, working capital nggak bagus, di bawah 1. Oke, habis SMDM kita pakai Raja. Raja juga nggak ada upside-nya. Coba kita lihat Raja nih.
Kalau Anda main di 160 mungkin oke. Tapi Araja punya downside yang dalam loh, karena nih masalah neraca nih, pasti kita lihat nih di sini. Laporan Q1. Net current asset 767 bisa cover hutang jangka pendeknya, ada sekitar 400 miliar surplus working capital. Tapi kalau suruh nutup utang jangka panjangnya akan defisit 1 triliun. Nah, sedangkan free cash flow-nya nggak terlalu besar untuk ngangkat gitu. Oke, kita lihat dengan posisi 3 bulanan ROE-nya nggak sampai 6%. Rendah sekali. Debt equity masih bagus, profit margin belum mencapai benchmark. Working capital bagus, tapi udah terlalu tinggi ini ya. Oke, kita lihat rekomendasi lain berdasarkan margin trading DSNG BMRG. Oke lah, kita cari BMRI 13% sampai 2 kali lipat. Kita lihat growth-nya oke lah 3%. Q2 ya, return on equity-nya bagus, bisa nyampe hampir 20%. Debt equity bank memang tinggi, profit margin-nya tinggi sekali, 41%. 41 lumayan bagus ini debt equity-nya. Profit margin-nya ya bagus. Oke. Saham ini bagus, betul ya. Oke, terus kita lihat lagi CTRA. Upside-nya 49 sampai 2 kali lipat. Ya kan? Upside-nya kita lihat Q2 revenue growth-nya kita pakai cukup tinggi juga nih. Revenue growth-nya 8%, seperti terlalu tinggi nih CTRA nih. Kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya 5,3. Ya masuk ke benchmark ya, tipis ya. Profit margin-nya 23% bagus, debt equity sudah menyentuh level resiko, working capital-nya bagus. Oke, kita turunin nih forecast simulator. Saya mau pakai 4 aja lah, 4%. Ternyata masih 2 kali lipat, tapi lower band-nya itu cuma sampai 1100 lah. Paling nggak kalau revenue growth 4%. Untuk CTRA nggak terlalu bagus tuh CTRA. Misalnya untuk upside ininya ya, untuk upside di lower band ya, terus DSNG ini 53. Dia apa ya ininya ya, company profile-nya CPO memang lagi kurang bagus ya. Kita lihat neracanya, defisit working capital tuh 200 miliar. Kalau ditambah utang jangka panjang ya defisitnya sampai hampir 5 triliun tuh. Hampir 5 triliun. Makanya nih free cash flow-nya nggak sampai 1 triliun, jadi nggak kuat ngangkat di nilai wajar terendahnya. Nilai wajar return on equity-nya 3%. Untuk full year-nya ya sampailah 10% ya. Mendekati lah. Hampir nggak nyampe 10%. 10% kurang 9%. Kali 4, 2 kali 4. Ya sampai 10% lebih lah. Pas-pasan lah. Profit marginnya 12,6. Oke ya, nggak terlalu bagus ya DSNG, yang paling bagus tadi BMRI sama CTRA. Oke, kalau yang ini nggak ada yang direkaman di analisa fundamental. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.